Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Rubianti. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang membahas tentang perbedaan semantik dan pragmatik. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Agatha Tarisa, yang kedua Khairunisa Radina, yang ketiga Indri, yang keempat Muhammad Darwis Aswin, yang kelima ada Rosita Fitriyah, yang keenam Rizka Aryani, dan yang terakhir Sartika Asari. Kita masuk materi pertama, yaitu konsep dasar semantik, konsep dan hakikat. Pengertian semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata. Menurut KBBI, semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, yang dimana mempelajari mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti makna. Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan dan struktur makna suatu wacana. Lalu di sini ada jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavior. Para penganut semantik behavior tidak terlalu yakin mengenai istilah yang bersifat mentalistik seperti pikiran, konsep, serta ide. Para penganut semantik behavior mengemukakan pendapat mengenai jenis ini, yakni menurut mereka tidak ada perbedaan mendasar antara tingkah laku manusia dan binatang. Contohnya, di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kayong Utara, terdapat tradisi yang namanya pusak atau jamah. Namun di luar daerah itu, mungkin orang akan mengheran jika pertama kali melihatnya. Selanjutnya ada semantik deskriptif. Semantik deskriptif merupakan suatu kajian yang khusus untuk memperlihatkan makna yang sedang berlaku. Dalam makna semantik deskriptif ini memunculkan sebuah makna kata baru tanpa memperhatikan makna sebelumnya. Lalu ada semantik generatif. Merupakan struktur yang menghubungkan suatu gambar dengan satu kaidah yang mana hal tersebut disebut sebagai transformasi. Selanjutnya ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian yang lebih memfokuskan dan memuaskan pembahasan mengenai sistem makna yang ada dalam kata. Contohnya absurd dalam KBBI, tidak masuk akal atau mustahil. Selanjutnya ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal merupakan studi semantik yang mengkaji secara khusus mengenai makna yang terdapat dalam satu kalimat. Contohnya, sintaksisasi kata paman, melempar, dan bola menjadi kalimat paman melempar bola, melahirkan makna gramatikal. Paman bermakna pelaku, melempar bermakna aktif, dan bola bermakna sasaran. Semantik logika adalah kajian yang memperhatikan konsep-konsep serta notasi simbol dalam analisis, yang mana hal ini melihat seberapa logis dari makna yang dikaji sehingga dapat berterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada semantik historis, merupakan kajian semantik yang mengkaji sistem makna menggunakan rangkaian waktu. Artinya, dalam permaknaan kata atau kalimat harus memperhatikan permaknaan dari kurun waktu sebelumnya agar dapat mengetahui apa saja yang berubah dari makna sebelumnya. Semantik struktural adalah pandangan linguis dari Ferdinand de Saussure, yang dimana dalam kajian yang menjadi titik fokus adalah strukturnya. Hal ini menjadi sebuah hubungan antar satu struktur dengan struktur lain, sehingga menghasilkan sebuah tataran makna yang sesuai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pragmatik. Jadi pragmatik itu adalah bentuk umum mengenai ilmu tanda atau semiotik. Nah, semiotik ini sendiri mengkaji bahasa verbal, lambang, simbol, tanda, serta preferensian dan pemaknaan dalam wahana kehidupan. Contohnya kita bisa lihat pada slide selanjutnya, pada kutipan kalimat, Pak, Raya izin ke toilet buang air besar. Nah, jika dilihat secara denotatif, frasa air besar memiliki arti membuang air dalam volume besar. Namun, jika dilihat dari pragmatik, frasa air besar dalam kalimat di atas memiliki makna berak. Nah, penggunaan frasa air besar dipilih karena lebih sopan dibandingkan kata berak tadi.
yang kasar dan tidak sopan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pragmatik. Yang pertama, tindak tutur. Nah, tindak tutur ini adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemaknaan aktualnya. Contohnya bisa kita lihat, pertama ada tindak tutur lokusi. Contohnya pada penggalan kalimat Ica, Inca, pada kutipan kakak lagi memancing di sungai. Kemudian tindak tutur ilokusi, contohnya Inca, pada kalimat ibu, Incar lagi lapar nih. Kemudian selanjutnya tindak tutur perlokusi. Pada contohnya ibu, pada kalimat iya sebentar ibu masak dulu. Kemudian selanjutnya imprimatur. Nah, imprimatur ini mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan itu harus saling berhubungan. Contohnya itu yang pertama konvensional. Contohnya, Madam terkenal galak, makanya disegani oleh rekan kerjanya. Kemudian contoh berikutnya, contoh non-konvensional. Jun dan Rin tidak habisnya tertawa di dalam kelas sehingga ketua kelasnya pun menegur mereka. Pak Mursa bentar lagi masuk, kalian kena hukum karena ributnya, saya tidak peduli. Nah, selanjutnya ada dieksis. Dieksis ini adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Contohnya bisa kita lihat pada contoh pertama, dieksis orang. Pada kalimat, aku dan Mila sudah berteman sejak kecil, jadi kami sudah susah dipisahkan. Selanjutnya, dieksis tempat. Pada kalimat, Mila duduk saja di sini. Selanjutnya, dieksis waktu. Contohnya, Sabrina termenung karena gajinya dipotong bulan ini. Lalu ada dieksis wacana. Contohnya, Samsung keluaran terbaru itu harganya bikin jantungan. Lalu ada dieksis sosial. Contohnya, ayah saya, Samsudin, baru saja wafat. Selanjutnya ada perbedaan semantik dan pragmatik secara umum. Nah, semantik sendiri itu dia lebih kepada mempelajari makna linguistik atau makna yang bersifat internal. Sedangkan pragmatik itu dia mempelajari makna penutur atau makna dalam penutur dan bersifat eksternal yang berhubungan dengan konteks. Nah, di sini ada perbedaan semantik dan pragmatik menurut para ahli. Jadi wilayah pragmatik itu mencakup acuan eksplisit untuk sang penutur atau pemakai bahasa, sedangkan jika ditelaah hanya makna, penandaan ekspresi, maka hal tersebut masuk ke dalam bagian semantik. Nah, ini merupakan perbedaan semantik dan pragmatik yang dituturkan oleh Carnap. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa semantik ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji makna kata maupun kalimat secara luas. Nah, sedangkan pragmatik itu dia bertugas untuk menyatukan atau mencari relasi antara makna-makna yang terkandung dalam kata maupun kalimat. Perbedaannya itu semantik mempelajari makna linguistik atau makna yang bersifat internal, sedangkan pragmatik mempelajari makna penutur atau makna dalam penutur dan bersifat eksternal yang berhubungan dengan konteks. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.